Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. قال الله تبارك وتعالى في محكم آياته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah di pagi hari ini. Allah masih mencurahkan nikmat yang luar biasa, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan kita meraih suatu keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yaitu melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, yang mana kita awali dengan 2 rakaat qabla al-fajr atau rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha, yang lebih baik dari dunia dan seisi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya di pagi hari ini dan menjadikan hari ini adalah hari yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada suri tauladan kita, panutan kita, pemimpin kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya serta umatnya hingga akhir kehidupan. Kita berdoa mudah-mudahan kita setiap hari diberikan tambahan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang bisa memberikan harapan besar kepada kita untuk bisa dikumpulkan bersama beliau, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam surga yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusyarul mar'u ma'a man ahabba ilaih. Seseorang kelak akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kalau kita mencintai Rasulullah, maka niscaya insyaallah kita juga kelak akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang harus senantiasa kita jaga dalam kehidupan kita di dunia ini adalah nikmat persatuan dan nikmat persaudaraan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, ketika banyak di antara manusia yang melupakan nikmat persaudaraan, nikmat persatuan, akhirnya mereka jatuh ke dalam perselisihan, pertikaian, dan akhirnya perpecahan di antara umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan." Ini ada dalam Al-Qur'an surah Ali Imran di awal ayat 102 103. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Dan ingatlah nikmat Allah atas kamu sekalian. Jadi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bukan hanya nikmat makan, nikmat minum, nikmat istirahat enak, nikmat yang sifatnya fisik. Tetapi nikmat yang besarnya adalah salah satunya adalah kita dibingkai dan dirangkai dalam nikmat persaudaraan. Idz kuntum a'da'a. Pada ayat itu dikatakan Allah memerintahkan kepada kita agar kita mengingat-ingat nikmat Allah yang mana ketika dulu kuntum a'da, kalian semuanya dalam keadaan saling bermusuh-musuhan.
antara satu dengan yang lain saling menganggap musuh. Fa'alafa baina qulubikum, maka kemudian Allah menghimpun di antara hati-hati kalian. Fa'alafa baina qulubikum, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menghimpun hati-hati di antara kamu sekalian. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwan, maka kemudian kalian dengan nikmat Allah tadi menjadi bersaudara. Nah, di dalam ayat ini ada kuntum, ada fa asbahtum. Kuntum itu dalam domir bahasa Arab atau kata ganti itu domirnya antum. Kalian semuanya, laki-laki maupun perempuan. Kuntum, dan kata kuntum ini menunjukkan waktu masa lalu, masa lampau. Artinya ketika dulu umat manusia itu hidup dalam keadaan yang tidak menentu, penuh dengan perselisihan, penuh dengan konflik, penuh dengan kecurigaan antara satu dengan yang lain, maka datanglah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian itu dihilangkan dan yang tersisa adalah persaudaraan. Fa asbahtum. Nah, kata asbahtum ini diambil dari akar katanya asbaha yusbihu, yang artinya ya sobah, dari sobah, dari kata pagi. Jadi bermula, berawal. Ya. Dulu ribut, sekarang sudah tidak ribut lagi. Kita mulai dengan persaudaraan. Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwan. Dengan sebab daripada nikmat Allah tersebut, kalian menjadi bersaudara. Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita. Selain nikmat fisik, ya tentunya juga yang paling penting dan utama dalam kehidupan kita adalah bersaudara. Oleh karena itu, ya Allah Subhanahu wa taala membingkai persaudaraan ini dalam konteks keimanan maupun dalam konteks kemanusiaan. Ayat-ayatnya mungkin sudah sangat jelas, kita sering membaca dan bahkan sudah hafal. Seperti dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat misalnya, ya tentang keimanan itu adalah mengikat persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi selama kita beriman kepada Allah SWT, maka semua orang yang beriman itu adalah saudara kita. Begitu pula juga dalam konteks kehidupan kemanusiaan. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal antara kamu sekalian. Itu artinya ya kita punya saudara sesama orang yang beriman dan juga sesama manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat persaudaraan, nikmat persatuan ini harus kita jaga, harus kita pelihara, ya. Karena kalau tidak, cukuplah kita mengambil pelajaran dari orang lain. Al-aqil yatta'izu bi ghairihi wal jahil yatta'izu bi nafsihi. Kita cukup mengambil pelajaran dari bangsa-bangsa lain, dari negara lain, ketika mereka tidak mensyukuri nikmat persaudaraan, nikmat persatuan yang terjadi dalam perpecahan. Ya. Maka orang yang al-aqil, orang yang pandai, orang yang cerdik ya cukup mengambil pelajaran dari orang lain. Sedangkan yang tidak pandai, yang tidak cerdik, dia perlu mengambil pelajaran dari kehidupan itu atas dirinya sendiri atau melalui dirinya sendiri. Setelah merasakan sendiri baru ingat, baru sadar, baru ingat. Oh, nikmat persaudaraan, nikmat persatuan itu sangat berharga sekali. Kita lihat sekarang di beberapa negara Timur Tengah, ya hancur, ya, gara-gara tidak bersaudara di antara mereka. Ya. Begitu pula juga ya di negara-negara yang lain, ya, antara satu golongan, antara satu kelompok, kalau sudah tidak lagi bisa saling menjaga persatuan, menjaga persaudaraan, akhirnya yang muncul adalah pertikaian, konflik dan kemudian kehancuran. Nah inilah Bapak Ibu sekalian jemaah yang dimuliakan Allah SWT, maka Allah mengikat simpul-simpul persaudaraan,
Simbol-simbol persatuan itu dalam rangkaian ibadah. Ada ibadah harian, sholat berjamaah. Itu juga selain bermakna ibadah dalam arti mendapatkan keutamaan yang besar, ya, dalam ibadah sholat berjamaah 27 derajat, juga ada makna ukhuwah, ada makna persaudaraan dan juga persatuan. Kita bertemu minimal 5 kali sehari, ya, dalam pelaksanaan ibadah sholat berjamaah. Begitu pula juga dalam ibadah pekanan, sholat Jumat jamaah, ya, setiap 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian makna Jum'ah itu juga ada makna persatuan. Dari kata jamaah, Jum'ah itu hari di mana umat Islam harus bersatu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Wahai orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, maka bersegeralah, ya, untuk menuju mengingat Allah dan tinggalkanlah segala macam urusan selain ibadah, ya, selain ibadah sholat Jumat, selain dari urusan mengingat Allah, ya, baik itu perdagangan, perniagaan, ya, urusan-urusan duniawi yang lain diperintahkan untuk ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertemuan pekanan melalui ibadah sholat Jumat. Maka alangkah indahnya setelah sholat Jumat, ya, di masyarakat kita sekarang di masjid-masjid diadakan misalnya Jumat Berkah. Ya, Jumat Berkah ini, ya, bukan hanya sekedar memberikan makan atau sekedar memberikan minum, tetapi mendekatkan. Nah, makanya yang pas itu yang cocok sebenarnya prasmanan. Ya, misalnya di DKM-nya, di pengurusnya disiapkan prasmanan, sehingga saling mengenal antara satu pengurus dengan pengurus yang lain, antara satu jamaah dengan jamaah yang lain. Nah, biasanya kalau dibungkus dibawa pulang, nggak sempat ngobrol lagi, nggak sempat diskusi lagi. Nah, ini contoh saja. Jadi pertemuan pekanan dalam ibadah sholat Jumat itu juga menguatkan simbol-simbol persaudaraan. Begitu pula juga dengan pertemuan-pertemuan tahunan, ya, dalam ibadah Ramadan, dalam ibadah Idul Fitr, Idul Adha, dalam ibadah Al-Hajj wal Umrah. Semua umat Islam diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengingat tentang betapa besarnya nikmat persatuan, nikmat persaudaraan. Nah, oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu nasihat yang sangat indah yang pernah disampaikan oleh seorang imam dari Al-Masjidil Haram, Syekh Sudais, ketika beliau menyampaikan sebuah khutbahnya. Beliau mengatakan, katanya, kalau umat Islam itu ingin tetap kuat persatuannya, ingin tetap kuat persaudaraannya, maka jagalah 3 hal. Yang pertama apa? Beliau mengatakan, idza lam tufrihu fala talumma. Kalau kita punya saudara orang yang beriman, apabila kita belum bisa membahagiakan saudara kita itu, maka janganlah kita menambah beban penderitaan. Jadi idealnya kita bisa mendatangkan kebahagiaan. Kebahagiaan buat saudara kita. Idkhalus surur alal muslim shadaqah. Mendatangkan kebahagiaan, kesenangan bagi saudara kita muslim yang lain itu adalah satu sedekah yang Allah Subhanahu wa taala nilai sebagai ibadah sunnah. Jadi intinya kita berusaha. Kalau ada di antara saudara kita yang sedang mengalami kesulitan, kepayahan, bahkan kemudian dia mengalami kesedihan yang berlarut-larut, maka kita punya kewajiban sebagai saudaranya untuk membantu dan meringankan kesulitannya. Tapi kalau kita belum bisa, maka janganlah kita menambah beban penderitaan. Idza lam tufrihu fala taum. Yang kedua, ya, kata beliau, idza lam tamdahu fala tadhumhu. Kalau kita belum bisa memuji atas keberhasilan ataupun prestasi ataupun capaian terbaik yang dicapai ataupun yang diperoleh saudara kita, maka janganlah kita mencela. Nah, ini sekarang kita, ya, dalam kehidupan di dunia ini, ya, banyak mungkin saudara-saudara kita yang sudah mendapatkan sesuatu yang istimewa dalam kehidupan, berupa prestasi, apakah di bidang pekerjaan, di bidang usaha ataupun bisnis dan lain sebagainya. Nah, kita ketika kita belum bisa mengakui dan memuji atas keberhasilan dari saudara kita tersebut, maka janganlah sekali kita mencela mereka atau mencela saudara kita tadi. Nah, ini
kadang-kadang banyak terjadi, ya muncul perasaan-perasaan dalam diri kita, ya, sifat al-hasad, perasaan iri ataupun dengki yang bisa merusak amal ibadah kita. Ada orang yang rajin ibadah, rajin sholat, tapi hatinya selalu dihinggapi perasaan hasad, iri dan dengki. Akhirnya apa? Akhirnya pengaruh dampak dari ibadahnya yang tidak positif terhadap perilakunya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, Inna iyyaka wal hasada, jauhilah olehmu sifat hasud, iri dan dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-faqr. Sesungguhnya sifat iri dengki yang ada dalam diri kita itu bisa menghilangkan pahala dari ibadah-ibadah kita sebagaimana api melahap kayu bakar. Itulah kenapa kadang-kadang ada orang yang rajin ibadah tapi hatinya masih keras. Hatinya masih belum bisa, ya, lembut terhadap saudaranya sendiri. Itu bisa jadi karena masih ada sifat-sifat yang negatif ataupun hal-hal yang buruk yang menodai amal ibadahnya. Salah satunya adalah sifat hasad. Maka kalau ada saudara kita yang berhasil, yang berprestasi, ya, kita memujinya, kita menunjukkan rasa suka kita, rasa senang kita, ya, sehingga kita juga bisa jadi didoakan, ya, oleh saudara kita tersebut dan juga mendapatkan keberhasilan sebagaimana yang telah dicapai dan diperoleh oleh saudara kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, itu dikatakan idza lam tanfa'hu fala tadurru. Apabila kau belum bisa memberikan manfaat, yang mendatangkan manfaat, maka janganlah sekali-kali mendatangkan mudarat. Ya, karena kebermanfaatan itu adalah ciri seorang mukmin yang terbaik di hadapan Allah dan Rasul. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang terbaik di antara mereka untuk sesamanya, yang memberi bermanfaat di antara mereka terhadap sesamanya. Jadi intinya kita berusaha untuk menjadi yang bermanfaat. Bermanfaat dalam konteks, ya, sesuai dengan kapasitas kita. Di dalam kehidupan keluarga kita bermanfaat, di dalam kehidupan masyarakat kita bermanfaat. Apapun yang kita punya, yang kita miliki, ya, pada hakikatnya bukan hanya kepentingannya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk orang lain dan saudara kita tentunya dalam hal ini. Maka semakin besar kebermanfaatan kita, maka akan semakin tinggi nilai diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nilai-nilai ini yang harus kita jaga dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar apa? Agar tadi, ya, tumbuh rasa kebersamaan di antara kita, saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya, sebagaimana dalam ayat-ayat yang istimewa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian Quran surah Al-Asr. Yang mana ayat ini kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ta'dil thulutsal Quran. Ayat ini nilainya setara dengan sepertiga daripada ayat Quran, yaitu surah Al-Asr ayat 1 sampai dengan 4. Wal 'asr demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sungguh seluruh umat manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Wa tawassaw bil haqq, dan saling memberikan nasihat dalam kebenaran di antara mereka. Wa tawassaw bis sabr, dan saling memberikan nasihat kesabaran di antara mereka. Nah, seperti dalam kehidupan rumah tangga misalnya. Kalau sudah hilang, ya, spirit ataupun semangat untuk saling menasihati di antara anggota rumah tangga, suami kalau sudah kurang semangat untuk menasihati istrinya, begitu pula juga dengan seorang istri mungkin kalau sudah kurang semangat lagi, kurang antusias lagi dalam memberikan nasihat kepada suaminya, ini alamat, ini tanda. Maka watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, ya, itu dimulai dari kehidupan rumah tangga. Kalau misalnya at-tawasi, ya, saling menasihati dalam kebenaran, dalam kesabaran, dalam kehidupan rumah tangga itu berjalan, hidup, insya Allah rumah tangga itu akan baik, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang sudah mulai, ya, tidak semangat lagi dari masing-masing. Ya. Contoh dalam menghadapi masalah anak, ya, masalah anak yang sekarang dihadapi oleh orang
tua dalam kehidupan rumah tangga pasti masalah handphone, benar nggak Pak? Ya di mana-mana anak-anak itu banyak yang kecanduan terhadap handphone atau smartphone. Bapaknya juga begitu. Kemana-mana megang handphone sekarang. Mau tidur yang dipegang handphone, bangun tidur yang dicari handphone. Di kayu manis ada bapak-bapak mau tidur dia pegang handphone, bangun dari tidur yang dicari anaknya. Kenapa yang dicari anaknya? Karena handphonenya dibawa anaknya. Jadi sama. Nah ini juga menjadi masalah. Kalau kita kurang bijak, kalau kita kurang tepat dalam mengambil sikap terhadap misalnya kecanduan terhadap smartphone, terhadap handphone dari anak-anak kita, akhirnya ya kita sudah tidak lagi peduli, sudah acuh akhirnya. Nah ini yang kemudian tidak datang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tawassul bil haq wa tawassul bis sabr itu dimulainya dari kehidupan rumah tangga, baru kemudian ke masyarakat, baru kemudian dalam konteks yang lebih besar lagi ya kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tidak boleh diam, tidak boleh acuh terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kesolehan individu dalam ibadah mahdoh, ya, ibadah spiritual itu pasti berbanding lurus dengan kesolehan sosial. Orang yang sholatnya rajin, orang yang sholatnya khusyuk, orang yang sholatnya berpengaruh, pasti dia punya kepedulian yang tinggi terhadap lingkungannya, terhadap masyarakatnya, ya, terhadap urusan-urusan besar yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negaranya. Maka kita tidak boleh tinggal diam. Seperti misalnya sebentar lagi kita akan menghadapi ya persoalan memilih pemimpin. Nah bagi orang yang sholatnya itu benar-benar menghadap Allah, ya, bertemu dengan Allah, pasti dia juga punya prinsip agar mendapatkan atau diberikan kepemimpinan yang benar, yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hal misalnya mencari pemimpin, menentukan pemimpin, ini masuk dalam Al-Qur'an. Ya, kalau kita cari ayat-ayat tentang masalah kepemimpinan dalam Al-Qur'an, yang paling gampang misalnya dalam ayat-ayat yang menjelaskan tentang ibadur rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih. Dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 sampai 77. Di situ ada ciri orang yang termasuk dalam ibadur rahman itu, di antara mereka yang doanya itu apa? Rabbana wa minhum may yaqulu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi doa orang-orang yang disebut sebagai ibadur rahman itu adalah mereka berdoanya apa? Rabbana, ya Tuhan kami. Hablana ini dari kata wahaba yuhab, artinya pemberian yang khusus. Ya, kalau dalam bahasa muamalahnya disebut hibah. Kalau dari ada orang yang tiba-tiba memberi kita, pulang dari masjid, Pak, saya punya tanah, mau nggak di buat Bapak? Ya, itu hibah tuh. Ya. Hibah. Ada juga mau hibah. Mau hibah itu keistimewaan khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, itu mau hibah. Ada juga pemberian yang memang diusahakan, yang diikhtiarkan melalui doa, seperti dalam ayat ini. Rabbana, ya Tuhan kami, hablana, ya, berikanlah kepada kami min azwajina, dari istri-istri kami. Dalam ayat ini min azwajina, dari istri-istri kami, ya Pak ya. Kenapa dari istri-istri kami? Karena domirnya nahnu, ya kami, ya orangnya banyak, jadi bukan satu orang. Ya, kalau Robbi baru Robbi habli, ya Robbi habli. Tapi ini ayatnya jamak, Rabbana hablana min azwajina, jadi istri-istri orang-orang yang beriman. Qurrata a'yun, qurrata a'yun itu bahasa yang sangat indah sekali. Ya, penyejuk hati, ya enak dipandang, kemudian juga memberikan hal yang positif terhadap orang tua. Jadi kalau kita punya anak, ya secara fisik enak dipandang, anaknya bersih, rapi, itu kan lebih enak. Kita suka, pasti senang melihat anak kita kalau anak kita itu bersih, rapi. Ya, kemudian juga yang dimaksud dengan qurrata a'yun di sini enak dilihat dalam arti akhlak dan adabnya. Karena anak itu
modal utamanya adalah akhlak dan adab. Ya, sebelum ilmu, akhlaknya dulu, adabnya dulu, baru ilmu. Al adab qabla al ilm. Adab itu sebelum daripada ilmu. Mengapa adab ini perlu bagi anak-anak agar mereka menjadi qurrata ayun? Ya. Contoh real Rasulullah SAW langsung turun ya, dalam hal mendidik adab, dalam hal mendidik akhlak buat anak-anak. Seperti dalam sebuah hadis yang cukup terkenal ini, ketika Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana cara makan terhadap anak-anak. Ya, ketika itu Rasulullah SAW mengundang makan beberapa orang sahabatnya, dan di antara mereka ada yang membawa anak-anak. Kemudian karena anak-anak ini mungkin merasa senang bersama Rasulullah dan melihat makanannya beraneka macam, beraneka macam. Mungkin kalau misalnya kita konversi ke zaman sekarang, kalau di rumahnya mungkin biasanya cuma makan nasi sama ayam, di situ ada macam-macam, ada capcay, ada sate, gitu, ada gulai. Jadi lapar ya makan. Ya. Atau pagi-pagi di sini ada bubur ayam, bubur kacang hijau misalnya. Jadi tambah semangat. Si anak-anak itu pengen mengambil semua makanan yang ada di situ. Namanya juga anak-anak. Ya, tanpa melihat bahwa di depannya ada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya kata Rasulullah SAW, ya ulah, wahai anak. Langsung ditegur oleh Rasulullah. Beliau tidak tinggal diam dan tidak menyuruh ayahnya ataupun orang tuanya yang menegur. Beliau langsung yang menegur. Ya ulah, sambillah. Sebelum makan baca bismillah. Bismillah diutamakan. Karena apa? Karena anak itu harus tahu bahwa rezeki yang ada di hadapannya itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui perantara orang tuanya, mencari nafkah, mendapatkan uang, membeli makanan. Ya ghulam sambillah. Wahai anakku, sebelum makan baca bismillah terlebih dahulu. Nah, kalau sekarang kan biasanya kalau sebelum makan, ya ulang selfie dulu, gitu ya. Selfie dulu sebelum makan biasanya selfie. Ya, harusnya baca bismillah. Bismillah dulu baru selfie. Ya, sekarang yang terjadi kan di masyarakat kita, ya sebelum makan selfie dulu. Padahal yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah membaca basmalah atau baca bismillah. Ya ulang bismillah. Wa kul biyaminika. Dan makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Tangan kanan ini ya lambang ataupun arti akan kebenaran, bahwa segala sesuatu yang didapat dari rezeki kita itu harus benar ya, dengan cara yang baik dan benar, baik itu jenisnya maupun caranya. Makanya dilambangkan dengan tangan kanan ketika kita makan. Wa kul mimma yalika, dan makanlah ya makanan yang lebih dekat terlebih dahulu dari diri. Jadi makan yang dekat. Artinya ya, yang kita dapat hari ini itu yang wajib disyukuri. Itu yang kita nikmati. Jangan ketika makan kita membandingkan makanan kita itu dengan makanan orang lain yang bisa jadi rezekinya berbeda. Ya. Sehingga apa yang sekarang ini ada di hadapan kita itu yang dimakan, itu yang berasal dari pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hal akhlak dan adab makan ya bagi anak-anak di hadapan para sahabatnya. Beliau terjun langsung dalam hal mendidik adab, mendidik akhlak. Ya, tidak bisa diwakilkan pada orang lain. Nah, begitu pula juga yang terjadi dengan pendidikan kita sekarang di masa sekarang ini. Ya, urusan akhlak adab ini tidak bisa kita serahkan 100% kepada guru di sekolah. Harus dimulai dari orang tuanya di rumah. Karena disitulah pendidikan pertama. Karena dalam ilmu pendidikan Islam yang dikenal al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Setelah dia mengenali akhlak adab utama di rumah, baru kemudian dia mengenali akhlak adab lingkungannya di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, ini insya Allah akan diberikan qurrata a'yun tadi. Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun. Kemudian apa yang lebih penting? Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa itu sebagai pemimpin. Dalam bahasa Al-Quran pemimpin itu imam, ya, pemimpin. Nah, imam ini pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah. Maka dalam ibadah sholat, pemimpin sholat namanya imam. Dalam
di akhirat kelak, yang akan dimintai pertanggungjawabannya, yang akan dilihat siapa pemimpin, siapa yang bukan pemimpin, itu adalah al-imam, al-imamul adil. Dalam sebuah hadis tentang 7 golongan yang nanti akan dinaungi oleh Allah. Al-imam al-adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Jadi urusan pemimpin juga masuk dalam Al-Quran yang terkait dengan doa kita agar Allah menjadikan kita pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di rumah orang-orang yang beriman, di rumah keluarga muslim harus disiapkan. Dari sekian anak-anaknya, dari sekian keturunannya, ada satu orang yang kelak akan menjadi pemimpin. Sebagaimana dalam ayat ini. Tidak boleh kita hanya mengandalkan, menyandarkan kepada orang lain dalam hal memimpin. Dimulai dari keluarga kita, dari rumah kita. Sebagaimana dalam doa tadi, wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, oleh karena itu, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa umat Islam itu adalah pemimpin. Utamanya generasi-generasi penerus nanti akan meneruskan perjuangan umat Islam. Kalau bukan dari rumah-rumah orang Islam, dari rumah-rumah Muslim, dari mana kita mengharapkan akan muncul seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang nanti akan menjadi pemimpin orang yang beriman, bertakwa, yang membawa perbaikan, membawa perubahan. Harapan satu-satunya muncul lahir dari keluarga Muslim, sebagaimana dalam ayat ini tadi. Maka Rasulullah SAW mencontohkan, beliau menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, menjadi seorang mufti, menjadi seorang qadhi, sekaligus juga adalah seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaumnya. Dan itu terbukti ketika beliau hijrah dari Makkah ke Yathrib, kemudian menjadi Al-Madinah. Itu Rasulullah SAW membuktikan kepemimpinannya sebagai seorang pemimpin besar, pemimpin umat, pemimpin kaumnya, yaitu ketika beliau berada di Madinah. Sampai muncul satu ungkapan yang sangat fenomenal. Beliau mengatakan, "Sa'uhazimur Rum min ukridari." Saya akan perangi Romawi, Persia yang luar biasa kuatnya pada waktu itu dari dalam rumah saya. Mulai dari rumah saya. Artinya apa? Beliau menyiapkan pemimpin-pemimpin melalui para sahabat-sahabat. Muncullah generasi pemimpin dari Al-Khulafa Ar-Rasyidun, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq dengan segala keistimewaannya sebagai seorang pemimpin. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu sebagai seorang pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang tangguh, pemimpin yang tegas, pemimpin yang berani. Begitu pula juga dengan Utsman bin Affan, seorang pemimpin yang dermawan, seorang pemimpin yang santun. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pemimpin yang juga luar biasa, yang membuktikan tentang peran seorang pemuda yang di tengah-tengah kaumnya. Mereka ini adalah para pemimpin. Kemudian generasi-generasi setelahnya, muncullah misalnya Umar bin Abdul Aziz, muncullah misalnya Muhammad Al-Fatih, dan seterusnya. Ini semuanya berasal dari keluarga muslim. Sebagaimana doa tadi, Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka agar kita tadi bisa mewujudkan tadi pemimpin, kita tadi perbaiki ibadah mahdoh kita, kesolehan spiritual kita, juga kita bertanggung jawab terhadap kesolehan sosial, perbaikan, perubahan, dimulai dari pemimpin. Tetapi ini tidak bisa dikerjakan secara sendiri-sendiri. Tidak bisa dikerjakan secara individu. Kita harus bersatu, kita harus bersaudara. Sebagaimana perjalanan umat Islam tidak akan bisa misalnya menyebarkan Islam ini ke seluruh penjuru seantero muka bumi ini kecuali dengan berjamaah, kecuali dengan persaudaraan, kecuali dengan persatuan, sebagaimana yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk bisa tadi menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan, persatuan, ini kita mulai dari masjid. Di masjidlah tempat yang paling nyaman, rumah yang paling
membuat kita menjadi tenang, membuat kita menjadi damai dan mudah untuk mengkondisikan adanya persatuan, ya, persaudaraan di antara sesama umat Islam. Dan itu tempatnya ada dalam masjid. Nah, kemudian masjid ini ya menyebarkan pengaruhnya kepada lingkungan, menyebarkan pengaruhnya kepada masyarakat dan seterusnya. Nah, makanya tepat kalau masjid di Taman Yasmin sektor 6 ini disebut sebagai Al-Falah. Apa artinya Bu Al-Falah? Kemenangan, keberhasilan, kesuksesan. Nah, setiap hari disebut hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita menuju sholat, mari kita menuju kemenangan, mari kita menuju Masjid Taman Yasmin, ya, Masjid Al-Falah. Setiap hari disebut, ya, beruntung nih masjidnya diberi nama Al-Falah karena setiap hari disebut namanya, ya, dalam rangkaian azan. Nah, oleh karena itu, ya, sebagaimana dalam perjalanan di umat Islam ini kadang-kadang ada satu pihak-pihak tertentu yang ya belum bisa memaknai makna persaudaraan, persatuan ataupun kebersamaan ini dalam konteks dakwah, ya, sehingga dia inginnya merasa yang paling berpengaruh, yang paling benar, yang paling besar. Ini tidak bagus untuk persatuan dan persatuan umat. Seperti yang terjadi misalnya terjadi perselisihan, ya, terjadi konflik, itu merasa paling benar, merasa paling segalanya. Padahal Islam mengajarkan tidak seperti itu. Seperti halnya yang pernah disampaikan oleh seorang Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengkonfirmasi bahwa di dalam umat Islam itu sangat mungkin terjadi perbedaan. Baik itu perbedaan yang mungkin skalanya besar, ya, ataupun skalanya kecil. Tetapi perbedaan-perbedaan itu didasari adanya ilmu. Ada ilmu yang mengantarkan kita untuk bisa memahami perbedaan-perbedaan tersebut. Apalagi kalau perbedaan-perbedaannya skalanya kecil, yang kalau dalam bahasa fikihnya adalah al-ikhtilafat al-furu'iyyah. Perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu, yang tidak perlu kita sampai istilahnya menghabiskan energi, menghabiskan waktu untuk memperselisihkan itu atau untuk mempermasalahkan itu. Ya, kita harus saling menghargai, menghormati dan menerima adanya perbedaan. Al-Imam Syafi'i mengatakan ra'yi shawabu yahtamilul khata' wa ra'yu ghairina yahtamilu shawab. Pendapat saya ini, ya, saya yakini benar, tapi bisa jadi ada kelirunya, kata beliau. Ini sakit tawadunya beliau. Ra'yu shawabu yahtamilul khata' wa ra'yu ghairina khata' yahtamilu shawab. Dan pendapat saya itu keliru menurut saya, menurut keyakinan saya, tapi bisa jadi ada potensi kebenaran. Jadi bisa saling menerima dalam hal yang sifatnya furu'iyah. Ya. Tetapi dalam hal yang sifatnya prinsip, usul, ya, dalam hal akidah, dalam hal keyakinan tidak bisa kita toleransi. Kita harus satu dalam hal akidah, dalam artian yang prinsip-prinsip ketuhanan, ya, kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berbeda. Ya, kalau berbeda berarti ada penyimpangan. Nah, yang sekarang ini yang ngetren biasanya yang menyimpang gitu ya. Ya, setiap penyimpangan ada saja yang ngikutin. Setiap ada yang penyimpangan itu tetap ada yang menyimpang, ada yang mengikuti. Apakah ini membenarkan teori katanya ada gula ada semut? Gitu. Setiap ada yang menyimpang, kok ada saja yang mengikuti. Padahal sekarang istilahnya sudah diganti, bukan ada gula ada semut, tapi ada gula ada donat. Ya. Karena di dalam donat itu ada gula. Jadi kalau yang menyimpang ya kita tidak boleh, ya, kita hindari, kita jauhi, karena sesungguhnya ya Allah telah memberikan kita hidayah, ya, untuk memilih jalan yang lurus. Seperti dalam doa kita, dalam sholat, dalam Quran surah Fatihah kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami, berilah kami hidayah agar tetap istiqomah di jalan yang lurus. Itu doa kita setiap hari dalam sholat, sehingga mudah-mudahan kita dijauhkan segala macam penyimpangan, ya, yang nyeleneh, yang kemudian akhirnya membuat keributan, kegaduhan, dan bahkan perpecahan di tubuh umat Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ini silaturahim yang luar biasa diberkahi. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, meridhoi kita, dan kita semakin istiqomah untuk tadi terus-menerus menjaga semangat ukhuwah persaudaraan, semangat persatuan,
dan insya Allah kita akan bisa mewujudkan semua harapan baik kita dan doa terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.